Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan coba menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Seperti yang kalian ketahui bahwa sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, sudut siku-sikunya jelas yang ini ya. Dan besarnya itu 90 derajat. Sudut siku-sikunya. Nah, sebuah segitiga yang memiliki sudut siku-siku itu dinamakan segitiga siku-siku. Ini namanya segitiga siku-siku. Nah, apa yang unik dari segitiga siku-siku ini? Dari ketiga sisinya itu, pada sebuah segitiga siku-siku ada sisi terpanjangnya ya. Pada segitiga siku-siku di mana sisi terpanjangnya itu biasa disebut hipotenusa gitu. Dan lokasi sisi terpanjangnya itu biasanya berada tepat di hadapan sudut siku-sikunya gitu. Karena ini sudut siku-sikunya tadi sebelah sini, maka hipotenusanya itu ya ini, garis yang ini. Ini hipotenusa. Hipotenusa itu juga kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sisi miring gitu. Atau kalau Bapak sih lebih suka menyebutnya sisi yang terpanjang gitu. Karena kalau sisi miring apa gitu, kadang suka kebalik gitu. Seperti contoh misalkan ada sebuah segitiga lagi misalkan di sini. Nah, kalau hipotenusanya disebutkan seperti sisi miring, kira-kira mana sisi miringnya? Ini kan semuanya miring ya, nggak ada hipotenusanya gitu. Nah, sedangkan hipotenusa itu tadi adalah sisi yang paling panjang gitu. Nah, pertama kita lihat ini dari segitiga ini, sudut siku-sikunya yang mana? Tentu siku-sikunya di sini gitu, yang membentuk siku-siku yang 90 derajat. Nah, siku-sikunya sudah ada. Lalu tadi hipotenusa itu sisi yang paling panjang kan, dari ketiga sisi segitiga ini yang paling panjang, dan posisinya itu di depan sudut siku-siku. Ini sudutnya di depannya berarti yang ini gitu. Berarti hipotenusanya yang garis sini. Misalkan lagi contoh ada segitiga ini, sebuah segitiga sama, ini juga segitiga siku-siku, yang mana hipotenusanya ya, karena ini nih siku-sikunya di sini, hipotenusa itu yang di depan sudutnya, maka hipotenusanya itu yaitu yang di bawah. Ini hipotenusanya. Padahal nggak miring ya. Iya. Makanya lebih baik kita menyebutkan hipotenusa itu sisi yang paling panjang pada segitiga ya. Jelas ya sampai sini. Lanjut. Nah, pada segitiga siku-siku yang ini, kalau kita misalkan si panjang hipotenusanya itu C dan panjang sisi lainnya itu yang bawah misalkan A dan tinggi segitiganya B. Nah, si teorema Pythagoras itu berbunyi bahwa panjang kuadrat sisi terpanjang suatu segitiga siku-siku itu adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya gitu. Jadi kalau ini sisi terpanjangnya atau hipotenusanya itu C, sisi yang lainnya itu A dan B, maka sesuai dengan teorema Pythagoras kita bisa tuliskan kalau C kuadrat tadi kan kuadrat dari hipotenusa atau sisi terpanjangnya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi kalau ada segitiga, sisi hipotenusa yang paling panjangnya C, sisi yang lainnya A dan B, maka si teorema Pythagorasnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, si teorema Pythagoras ini biasa digunakan untuk mencari sepanjang sisi segitiga yang diketahui hanya dua sisinya gitu. Jadi dengan hanya mengetahui dua sisinya, kita bisa mengetahui sisi yang ketiga gitu. Diambil contoh di sini, ada sebuah segitiga siku-siku tentunya. Berarti ini segitiga siku-sikunya di mana? Ya, di sini ya. Misalkan itu panjang yang alasnya itu 3, yang tingginya 4. Nah, berapakah panjang yang miringnya ini gitu? Karena tadi kita siku-sikunya di sini, berarti yang di depan sudut siku-siku ini adalah panjang hipotenusa. Nah, kalau tadi misalkan punya aljabar ini, persamaan yang ini
panjangnya yang dicari itu berarti yang ditanyakan ini sama dengan C. Sehingga kalau diaplikasikan si teorema Pythagoras yang tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka di sini yang kita cari C kuadrat sama dengan, nah, si A kuadrat yang ini, karena di sini yang alas ya, di sini alasnya itu kita tadi 3 ya di soal, maka diganti atau disubstitusi si A-nya dengan 3, A kuadrat jadi 3 kuadrat. Nah, si B-nya di sini diketahui 4 itu, maka B kuadratnya berubah menjadi 4 kuadrat. Selanjutnya seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya, bahwa C kuadrat itu artinya C dikali C, 3 kuadrat artinya 3 dikali 3, dan 4 kuadrat artinya 4 dikali 4. Nah, selanjutnya tinggal perhitungan seperti biasa. Jadi C kuadrat sama dengan 3 kali 3 itu 9, 4 dikali 4 itu 16. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan ini kan, 9 ditambah 16 itu 25, sehingga C kuadrat sama dengan 25. Nah, setelah seperti ini kan masih C kuadrat ya, sementara kita yang ingin dicari itu C gitu. Ingat yang kemarin ya, persamaan linear ya, waktu semester kemarin kita samakan kedua ruas gitu, karena yang kiri itu bentuknya C kuadrat artinya bilangan kuadrat, yang kanan juga ini 25 adalah bilangan kuadrat gitu. Jadi supaya sama, kedua ruas kita akarkan ya, C kuadrat diakarkan, yang 25 juga diakarkan. Seperti yang kita tahu, akar dari C kuadrat itu hasilnya tinggal C ya. Nah, 25 diakarkan itu berapa kali berapa jadi 25? Ya, 5. Jadi C itu sama dengan 5.